Concern kita yang pertama dokter dengan masa transisi ini kan setelah anak-anak libur sekolah nggak lama akan masuk ya. Nah, kalau di gereja kita udah jelas katanya kalau mulai nggak boleh ada kebaktian anak. Nah, kalau di sekolah kan semua pakai masker. Terus namanya anak-anak, terus dia main tarik-tarikan masker. Nah, sementara kan nggak mungkin anak kita terus kalau sekolah bilang mulai gitu, terus anak kita nggak sekolah dok. Please mohon nasihatnya nih dok, kalau untuk anak sekolah kita izinkan atau tidak? Kalau saya sarankan jangan dulu. Karena kita lihat di Prancis, sekolah dibuka, atau di Korea, sekolah dibuka, langsung COVID-19 naik di antara mereka. Bahkan di Prancis dikatakan ada 70 yang kemudian terpaksa sekolahnya ditutup lagi. Demikian juga di Korea. Jadi kalau anak kecil itu kan main saling pegang-pegangan, saling colok-colokan, dan risikonya besar sekali ya. Itu saran saya. Dan terima di tempat kasih. kami juga mungkin paling cepat 2-3 bulan lagi baru anak kita buka. Baik. Nah, jadi mudah-mudahan istri saya mendengar juga nasihat dari dokter. Bapak Ibu dengar ya, dokter mengatakan risikonya tinggi untuk sekolah. Nah, sekarang kan kalau kita kerja nih dok, kalau kita karyawan, pegawai, mau nggak mau lah, kalau nggak kerja ya dipecat lah, nggak dapat gaji. Nah, kalau kita usaha sendiri, kita bisa. Nah, dok, kalau kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu kan di AC jadi satu semua dok. Gimana ya dok? Apakah aman nggak ya? Kalau saya sarankan ya, itu perusahaan harusnya semua karyawan harus dites dulu, bisa rapid test atau swab test. Karena begini Juan, kalau misalnya satu aja positif, itu akan menular. You mesti tahu bahwa TBC yang mati jauh lebih banyak daripada COVID-19. Tetapi TBC kan menularnya kalau kita ngomong begini. Betul. Kalau COVID-19 enggak loh. COVID-19 contact disease, artinya kita pegang tempat duduk, kitanya positif, tempat duduk itu akan positif. Berarti orang lain yang duduk tempat itu akan positif. Demikian juga kalau kita terima barang dari orang yang kirim, ternyata dia COVID positif, kita akan kena COVID positif. Oh gitu. Itu problemnya. Itu yang big problem karena itu contact disease. Makanya kalau droplet kita keluar ke lift, maka orang yang selanjutnya pencet lift akan kena. Demikian juga kalau di supermarket kita pegang hand grillnya, maka kita misalnya pas dropletnya, kalau kita ngomong, otomatis dropletnya air liurnya pasti keluar. Kalau gitu kita positif, itu bahayanya. Maka dropletnya itu keluar. Itu yang Juan kalau ada di gereja harus consider. Karena kita cannot afford satu pun jemaat kita kena COVID-19. Habis dah, nama kita diviralkan habis dah. Gerejanya tuh habis pasti. Dok, sebetulnya saya simpan tentang gereja nih yang paling hot setelah ini ketiga. Kembali ke kantor, tadi pesan untuk bos-bos bagus. Karena saya juga mimpin kantor kan. Ya, nomor satu, kalau bisa, karena ini mahal. Rapid test modalnya kurang lebih seberapa juta. Kalau swab test itu udah lebih mahal lagi. Talking about 2 juta. Nah, seharusnya pemiliknya harus periksa itu hari mau masuk, itu hari harus diperiksa. Supaya orang tanpa gejala OTG namanya, itu nggak menularkan kita. Itu nomor satu. Nomor dua, karena kita tertutup pakai AC, maka dropletnya itu lebih lama jatuhnya daripada kalau kita buka pintu, buka jendela, ventilation, maka dropletnya itu cepat keluarnya. Maka kalau kita ada di dalam AC, itu dropletnya itu cairannya akan keluar bisa sampai 2 meter. Nah dok, jadi kalau udah ruangan kantornya pakai desinfektan,
kita udah pakai masker, hand sanitizer. Nah, usulan dokter adalah karyawan dites dengan rapid test. Atau rapid test aja sudah 250.000. Nah, misalnya hari Senin nih masuk kantor, rapid test 250.000. Berlakunya berapa hari, Dok? Kan kalau daily bangkrut lah, Dok, bosnya. Rapid test itu cuma berlaku 1 minggu. 1 minggu lagi kita harus rapid test. Contohnya, Joan, di rumah sakit tempat saya kerja, every 2 weeks, setiap 2 minggu kita mesti rapid test. Jadi kalau ada dokter yang kena, itu dokter akan di-isolate sama sekali, tidak boleh bekerja sama sekali. Baik. Nah, ini ada yang bertanya, mereka kan juga ada karyawan-karyawan yang punya workshop yang kerjanya non-AC. Misalnya pekerjaan besi, lalu kerja di dapur yang nggak ada AC, itu lebih aman nggak, Dok? Atau sama aja ya? Lebih baik lakukan juga rapid test ya? Rapid test itu kita mesti invest. Nah, bedanya begini. Anda lihat kenapa Amerika bisa sampai 2 juta yang positif. Karena Amerika government-nya, asuransinya bayar semuanya. Jadi orang Amerika dengan education yang lebih tinggi, mereka semuanya dicek. Makanya terdeteksinya lebih banyak. Nah, tergantung policy daripada asuransi. Nah, kita di Indonesia, misalnya kalau di rumah sakit yang pemerintah rujuk, itu free of charge. Tetapi kalau Joan pergi ke rumah sakit swasta, you have to pay. Nah, itu yang repotnya. Asuransi mau bayar nggak? Iya. Nah, Dok, kalau kayak company, akhirnya dia mau bayar harga lah untuk karyawannya. Itu kita sekarang udah bisa dapat dengan mudah ya untuk rapid test ya, Dok ya? Iya. Oke, baik. Kurang lebih, modalnya kurang lebih 200 sampai 250.000 untuk rapid test. Ini menarik sekali. Pertanyaan berikutnya adalah untuk mereka ke kantor, kan nggak semua punya mobil pribadi. Ini tadi pertanyaannya masuk. Kita naik MRT. Tadi saya dapat gambar di MRT itu petugas diseruduk, Dok. Udah pakai masker semua. Naik bus. Terus naik online ojek-ojek gitu. Nah, itu gimana, Dok? Jadi di kantornya selamat nih, bosnya kasih rapid test. Di perjalanan dia udah kena COVID dulu. Nah, bisa. Makanya kita mesti pakai masker ya. Masker yang betul-betul itu cuma 70% safety-nya ya. Cuma 70% loh. Makanya kalau di China, Wuhan tuh, itu sampai pakai 2-3 masker loh. Jadi itu serius yang diusulkan WHO 3 lapis itu bener ya, Dok ya? Betul. Kita di rumah sakit pakai 2 lapis, habis itu pakai face shield. Pakai yang astronot itu punya. Atau yang disebut dengan alat pelindung diri APD. Nah, bicara mengenai masker, Dok, kan kalau yang sekelas N95 kan mahal, Dok. Kalau yang masker yang biasa, nah kalau kain kan kita akhirnya pada sekarang jualan kain tuh, oke nggak, Dok? Masalahnya gini, Juan, kalau kain, Juan ya, kita mesti lihat kemarin kayak WHO, dia rekomen kalau kain harus 3 lapis yang terdiri dari 3 fabrics yang lain-lain. Nah, can you afford it? Nah, kita di Indonesia kebanyakan kan kain cuma 1 fabric. Kemarin Dirjen WHO baru rekomen kalau kalian mau pakai kain harus 3 lapis di dekat. Itu yang saya baca. 3 lapis. Nah, you ada baca? Ada baca. Jadi mungkin gini ya, tengah-tengah maaf ya kalau ada yang jualan masker, jadi tanpa mendiskreditkan Bapak Ibu yang jualan masker, coba diperbaiki aja upgrade-nya. Kan kita semua pengen tampil cantik. Usul dokter 3 lapis. Nah, kalau olahraga, Dok, olahraga kita kan katanya bisa ke paru-paru. Kan kita seneng jogging nih, Dok, jalan. Betul. Itu buka atau tutup, Dok? Kalau olahraga, kalau bisa, you tutup. Tutup juga ya? Kalau tutup, you kemungkinan 70% lebih kurangan ya. Daripada you sama sekali tidak ada. Nah, sekarang you mesti make sure kalau mereka yang olahraga, gym, alat itu sebelumnya COVID positif yang pakai enggak? Setuju. Makanya saya rekomen kalau Anda mau pakai semua alat-alat itu, Anda pakai alkohol yang 70% ngelap dulu. Jadi supaya lebih aman. Sebab virus itu baru mati kalau dipakai alkohol yang 70%. Jadi saya rekomen orang-orang yang nge-gym mau nggak mau besi-besinya yang kita pakai Anda lap dulu dah, lebih aman.
Aman. Karena COVID-19, coronavirus infection itu contact disease, artinya dia pegang besi, habis itu dia jalan, kita yang konyol pegang, kita yang kena. Betul. Nah, kembali lagi tadi ke kendaraan umum, intinya ya pakai masker ya dok ya, itu aja ya. Ya. Oke, baik. Cuman Nah, intinya pakai masker, sama kalau bisa jangan nempel tubuhnya sama yang bersangkutan. waduh dok, kalau lihat berita hari ini sih ngeri dok, naik MRT Ngeri. itu. Nah, makanya another possibility, you habis masuk, you cuci tangan. Cuci tangan ya, cuci badan juga boleh. Tetapi harus pakai soap, pakai sabun. Oke. Karena actually kalau saya lihat banyak yang cuci cuma tangan air aja, air itu nggak mati kan virus. Ya. Nah, sabun itu yang merusak membrannya dari virus sehingga virus itu ikut mati karena membrannya pecah. Good. Menolong sekali. Nah dok, ini pertanyaan saya nggak tahu ikut ada 17 tahun nggak ya? Kan suami udah pada kerja nih. Terus pulang pengen cium istri. Gimana tuh dok? Kan OTG nggak ada gejala. Ya Iya, kalau betul. cium aja nggak boleh, apalagi yang lain kan dok. Betul. Sedangkan katanya vaksin baru ditemukan bisa 2 tahun lagi. Nah tolong dok, ini yang 17 tahun coba tolong tutup kuping dulu. Nah gini, memang agak repot. Saya anjurkan itu pasangan lebih baik kalau mau bermesra, ya periksa dulu kalau mau aman ya. Jadi kalau Diperiksa, udah mau cium itu rapid test dulu. Ya, Oke. kalau mau aman ya, mau Iya. 100% aman ya, you mesti lakukan pemeriksaan dulu. Nah, Oke. puji Tuhan sekarang muncul rapid test yang pakai swab itu di dalam 15 menit bisa keluar. Cuman produk itu produk Jerman lagi dibikin di Korea dengan harga yang serendah mungkin. Makanya dia bikinnya di Korea. Swab Jerman, yang masukin itu bukan, beda lagi dok ya? betul. Sama. Oke, tapi murah ya? Jadi kalau swab itu masuk situ, lalu kalau rapid kan darahnya. Nah sekarang itu dia punya swabnya itu, nanti cairannya yang ditetes instead of darah, cairan ditaruh situ. Jadi itu yang paling baru, rapid test tetapi dengan swab, accuracy-nya 98%. Wah, thank you dok. Jadi Bapak Ibu Saudara yang pertanyaan sudah terjawab ya. Kalau kecuali kalau suami istri di rumah boleh bermesraan. Tapi kalau suami istrinya udah mulai pergi, tolong rapid test dulu ya. Jadi Jakarta akan beda, sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat angka kehamilan naik tinggi, itu yang saya baca, tapi Jakarta akan terkontrol dengan luar biasa. Oke, kita lanjut lagi tambah seru dok, begini nih. Pembantu kan pada pulang kampung nih, itu deh antara pulang kampung mudik bisa juga akhirnya nyampe entah pembantu baru. Ini pertanyaan dari orang-orang tua nih. Sementara butuh pembantu. Gimana tuh dok? Rapid test kayaknya dok ya? Kalau saya pengalaman, semua pembantu yang mau masuk di rumah saya, itu mesti di rapid test. Rapid test aja is not a guarantee for you. Rapid test ya, you mesti combine sama low dose CT scan. Karena kalau CT scan murni itu 5 juta, mahal. Nah kalau low dose, itu cuma 1 menit. Dari low dose itu cuma 800-900 ribu, 1 jutaan kurang lebih. Tapi dari situ juga akan memberikan informasi ada nggak bercak abu-abu, itu yang disebut dengan GGO. GGO, Kalau rapid testnya negatif, GGO-nya positif, maka masih tetap mencurigakan. Artinya another 1 week you have to repeat rapid test lagi. Oke. Baik, ini clear sekali. Bapak Ibu Saudara jangan takut, nanti saya akan coba rekam dan masukkan ke IGTV karena tadi ada low dose CT scan, lalu nanti kita harus GGO dan lain-lain, kita perlu cerna lagi, tapi paling tidak kita sudah terima jawabannya. Nah, dok, ini kan ibu-ibu yang biasa kerja jadi di rumah nih, dok. Males masak, tiap hari kan pegel juga, dok. Order kan. Nah, kita dapat berita-berita katanya kalau dikirim makanan ngeri. Apakah dengan kita lap pakai alkohol gitu, oke nggak? Terus katanya kalau udah dimasak kan aman gitu. Saya dengar kayak di negara Singapura nggak jual minuman dingin atau dessert dingin karena itu mereka ngeri bakterinya. Nah, please advise dok supaya ini kan kita sering jajan, kita juga mau berkatin orang, gimana amannya gitu dok? Nah, apa yang saya lakukan di rumah saya, semua makanan yang dari luar datang
itu ada satu yang namanya pakai ultraviolet, itu bikinan Korea, itu semua kumannya mati. Oh, beli di mana itu, Dok? Nah, jadi gini, kalau ada barangnya, saya taruh di situ kurang lebih 10 menit. Nah, itu 10 menit dijamin virusnya mati. Nah, itu bisa beli di Tokopedia, harganya kurang lebih 4,9 juta. Ultraviolet punya, ultraviolet begitu worth it ya untuk beli ya. Nanti barang kirimannya kalau itu COVID-nya 19 positif, cilaka kita ketularan. Nah Dok, kan nggak semua orang misalnya punya kemampuan 4,9 juta. Kalau kita sudah punya microwave, kita panasin di microwave atau kita di wajan kita panasin gitu, oke nggak Dok? Kan mati juga dia. Bisa juga ya. Jujur, coronavirus ini penyakit yang barusan ya. Semua teori-teori treatment yang spesifik yang mematikan belum ada. Jadi ini mungkin kalau saya suggest microwave is much better than nggak ada microwave sama sekali. Very good. Tapi apakah mati 100% secara saintifik, saya nggak tahu. Saya nggak bisa jawab. Baik. Clear, Dok. Nah, kembali lagi untuk pertanyaan yang menarik, kan restoran-restoran udah mulai buka nih, Dok. Kita kalau ke kantor kan jam makan siang mau makan, apakah udah aman nggak, Dok? Karena semua sekarang pakai protokoler yang kuat dengan jarak, lalu ada kayak penghalangnya. Menurut dokter apakah sudah aman? Menurut saya belum aman. Sebetulnya Yuan mesti kenal sebuah perkataan yang namanya herd immunity. Herd immunity artinya gini, kita immunity terbentuk, berarti kita mesti kontak. Immunity kita terbentuk, lalu kita udah ada daya tahan tubuh. Jujur, banyak negara yang lakukan herd immunity. Abis ngomong kasarnya udah bofat sama orang-orang waktu PSBB. Nah, PSBB kelamaan ekonomi akan hancur kan. True. Ngomong kasarnya, ya you orang udah kita keluarin peraturan gini untuk minimizein risikonya. It's up to you. Kalau you anggap enteng, ya you terima risikonya. Nah, sejak herd immunity ini diterapkan atau PSBB dilonggarkan, Anda lihat yang mati pasti akan naik. Pasti akan naik. Kita akan perhatikan. Jadi kepada kita lagi ya, Juan ya. Betul. You jaga diri atau tidak? You mau lakukan nggak SOP-nya pemerintah yang anjurkan itu? Betul. Baik. Terima kasih, Dok. Nah, pertanyaan berikut nih, kita dapat tugas misalnya dari kantor, kan harus naik pesawat. Nah, saya pernah, kan aku dengerin khotbahnya dokter tuh 2 minggu, ngajarin, wah sampai detail negara mana yang aman. Nah, kalau kita harus naik pesawat, apalagi berita terbaru yang saya baca tadi sore, pesawat sudah bisa isi 70%. Tadinya 30%, naik 50-70. Itu menular nggak? Kan itu di pesawat, misalnya kita ke Manado 3 jam gitu, Dok. Gimana ya? Apa baiknya jangan naik pesawat dulu? Juan, kalau saya jujur nggak mau naik pesawat dulu. Kenapa? Satu, karena saya dokter, saya tahu. Dan kebetulan saya bikin PhD-nya bagian virus ya. Maka ini virus ini boleh bilang saya tahu sekali mengenai virus karena saya 2 tahun tiap hari ketemunya sama virus punya. Gini, karena ini adalah contact disease. Bagaimana Juan bisa tahu WC-nya kapal terbang itu tidak communicated? Kita lihat ya, WC kan kalau ekonomi kelas kan sempitnya bukan main. Betul. Nah, pasti you kesenggol ke kanan, ke kiri, pasti kesenggol. Nah, kalau sebelumnya ada yang pakai COVID positif, you kena. You pasti kena. Makanya saya nggak rekomen. Nah, ini penyakit memang karena masih baru, a big question, airborne menularkan melalui udara atau tidak. Kalau saya, karena udah terjun di bagian virus, saya cuma bilang bukan airborne disease karena textbook tulisnya bukannya airborne disease. Ya, cuman
Mungkin karena udah bohong lihat orang ini ya mendingan pakai masker lah. Dibilangnya makanya airborne disease. Tetapi jujur ini masih a big question. Yang mana yang benar orang nggak tahu. Nah, bayangkan Juan, kalau itu adalah airborne disease, artinya kapal terbang you duduk juga you kena. It means semua pesawat ventilationnya tertutup, semuanya akan kena. Dan saya cuma percaya bahwa itu contact disease. Artinya kalau you contact sama tempat duduk misalnya sebelum makanya SQ kan promosikan kalau tempat duduk saya udah semprot semuanya pasti aman. Jadi betul. Nah itu. Nah dok, kembali lagi di ceramah yang dokter berikan di YouTube yang saya lihat, dokter kan rekomen ada beberapa obat yang menurut dokter ini bisa menolong. Tapi kan kita dengar katanya vaksin itu baru bisa ditemukan 2 tahun. Belum lagi setelah 2 tahun ditemukan diproduksi. Untuk miliaran manusia tuh perlu waktu. Dok bisa kasih kita sebuah arahan nggak ya? Ini tuh apakah curable atau gimana? Kemarin saya baru khotbah mengenai new normal life yang akan kita masuk nih setelah pandemi COVID-19. Yaitu mau nggak mau, nggak enak, tapi mau nggak mau kita harus lakukan. Karena ada yang saya katakan yaitu herd immunity. Yaitu masa bodoh dah, lu nggak itu, lu mati ya urusan lu gitu. Nah, makanya sekarang kita mesti lakukan ini. Betul-betul mesti cuci tangan, mesti pakai masker yang benar tuh N95. Cuman jujur bukan you aja, saya pakai N95, aduh kebekepnya bukan main dan ini sakitnya bukan main. Nah, N95 2 jam, waduh udah agak repot karena oksigennya kan masuknya dikit. Nah, yang ketiga physical distancing. Saya percaya itu is a big problem buat kita. Karena physical distancing itu, you kalau lihat satu publication daripada Jepang, kita bicara aja nih, 1 meter dropletnya itu kan keluar. Kita lihat videonya. Cairannya akan keluar, karena gigi kita agak renggang. Apalagi cilakanya kalau giginya yang tengahnya ompong, ya itu dropletnya lebih jauh lagi. Ya betul. Nah, Juan yang mesti pikirkan ya, kalau seorang singer kan dia nyanyi. Nyanyi itu dropletnya bisa sampai 3 meter. Makanya Juan harus perhatikan dari mimbar ke baris pertama itu harus 3 meter. Kalau you mau gereja you aman. Baik. Ya. Nah, ini itu yang mesti perhatikan, itu publication dari Jepang loh. Betul. Jadi kalau kita ngomongnya perlahan 1 meter. Kalau kita ngomongnya keras itu bisa sampai 2 meter. Kalau penyanyi nyanyi itu bisa sampai 3 meter. Makanya apalagi aku khotbah semangat dok, bilang shalom 3 meter itu dok. Itu kalau saya harus kurangin. Semangat ya paling sedikit 2 meter. 2 meter ya dok ya. Nah dok, kita langsung masuk aja. Tapi tadi kesimpulannya berarti apakah benar vaksin baru bisa ditemukan 2 tahun lagi ya dok? Benar nggak dok tuh? Saya pikir ya gini John, yang orang mesti ngerti apa itu vaksin. Vaksin adalah kuman yang dilemahkan. Itu diberi dengan harapan badan you bisa bikin antibody. Itu namanya vaksin. Jadi kalau vaksin pada orang yang daya tahan tubuhnya lemah, justru bikin dia dapat COVID. Makanya vaksin COVID itu itu satu mesti efektif benar-benar. Dan itu mesti safe benar-benar. Makanya dari penelitian yang selama ini yang saya baca, it takes another 2 years time sampai bisa ketemu develop itu vaksin. Enggak seperti banyak negara waktu saya pergi, wah dia klaim dia udah temukan. Ini klaim negara ini temukan, itu cuma publicity supaya terkenal. Kita ngerti sekarang. Benar-benar itu is not so easy ketemukan. Jadi saya bilang kemarin 2 tahun makan waktu untuk ketemukan. Lalu pabrik bikin itu another 1 sampai 2 years. Karena jutaan dia mesti bikin.
Ya. Jadi 4-5 tahun kita mesti hidup dengan new normal life ini, yaitu pakai Bapak sabun Ibu dengar cuci, baik-baik ya, masker. 4-5 tahun loh menurut Dokter Yanto. Oke. Nah, Juan, problem Ya. lagi Juan, Ya. vaksin itu mesti disuntik 3 kali loh. Tiap Dalam bulan, jangka tiap waktu bulan, tiap berapa lama? bulan. Oh, 3 bulan ya? Ya, Satu, satu, sebulan, satu. sebulan, Oke. sebulan ya. Nah, katakan vaksin pertama kali keluar 2 juta, katakan. Mm-mm. Berarti 6 juta you mesti. Betul. Berapa persen penduduk Indonesia yang bisa Bisa afford, bayar. Betul. yang bisa bayar? Nah, Betul. karena vaksin itu sama kayak barang elektronik. After Mm-mm. 1 year dia drop lagi. After Betul. another 1 year lagi dia drop lagi harganya. Mirip kayak Oke. elektronik lah. Oke. Nah, Dok, Itu yang yang mesti kayak dokter consider. bilang, yang ada kayak Tamiflu segala, sementara vaksin belum ketemu, apa benar Nah, bisa nyembuhin, Dok? Yang kayak ada obat nah malaria, apa? gini, obat malaria dulu FDA udah approve. Baru tanggal 22 Mei lalu baru dicabut oleh Dirjen WHO. Yang mencabut obat itu nggak rekomen. Kenapa? Karena obat malaria itu, hidrokloroquine itu, side effect-nya banyak, terutama irama jantung bisa berhenti. Oh, Tapi itu bahaya. Oke. persentasinya kecil, tapi karena ada side effect maka ditarik. Nah, sekarang dengan ditarik, jujur specific treatment nggak ada sampai sekarang. Jadi tergantung dari immunity you, daya tahan tubuh you. Jadi antibiotik orang biasa kasih, ya. Ya. Nah, sekarang obat mana? Tergantung. Di Jepang dia orang pakai Avigan, tapi itu udah mulai. Avigan. Di Amerika pakai obat remdesivir. Nah, itu kenapa? Karena Donald Trump dia maunya lokal produk, makanya dia promosikan. Padahal remdesivir baru 30% angka keberhasilannya. Nah, lalu ada beberapa tempat yang pakai Tamiflu, pengalaman daripada dulu. Jadi jujur belum ada obat yang 100% bisa bereskan kuman coronavirus ini. Wah, sangat jelas, Dok. Berarti immunity tubuh yang harus kita jaga. Iya. Very clear, makanya Dok. Immunity, makanya Juan udah bener. Olahraga, mesti cukup. Makasih, tidur, Dok. Itu saya kurang tuh, Dok. Dok, tidur berapa 8 jam ya, Dok? Nah, harusnya 8 jam, tetapi saya juga tidurnya cuma 4 jam. Nah, saya 5 jam, Dok, beda sejam. Saya compensate, yaitu pakai yang lain. Misalnya ada jemuran matahari jam 7 sampai jam 9 itu ultraviolet, kurang lebih seperempat jam. Olahraga, lalu you makan vitamin C. Vitamin C you mesti 1000 mg per hari. 1000 mg satu per hari ya? Oke, clear. Ya. Nah, vitamin C jeleknya kan side effect-nya ke kita punya perut. Makanya you mesti cari vitamin C yang pecahnya jangan di kantong nasi, pecahnya di usus punya. Ada vitamin C yang begini, ini yang import punya. Ada vitamin C yang 1000 mg single dose, dia nggak pecah di kantong nasi, jadi lebih aman. Vitamin D juga you mesti makan. Cuma vitamin D yang ada di Indonesia kebanyakan terlalu low dosage. Cuma harusnya yang berapa, Dok? International unit. Harusnya 2000 international unit. Nah, clear. vitamin E itu di Indonesia 400 unit itu cukup. Jadi baik. C, D, E. Yang lainnya sebetulnya nggak usah. Ya, tolong ibu-ibu dicatat buat bapak-bapaknya. Dok, ini kita sudah hampir masuk ke pertanyaan puncak, tapi 2 pertanyaan yang tadi lewat nih di komen-komen. Berenang boleh nggak, Dok? Boleh. Berenang saya boleh ya? Saya lakukan hampir tiap hari saya berenang. Karena dibunuh sama kaporit kali, Dok, ya? Virusnya. Virusnya itu kalau jumlah air banyak hampir tidak ada arti apa-apanya. Nah, berikutnya adalah, ini tadi ada yang nanya ke dokter gigi, boleh nggak? Mungkin giginya udah bolong tuh, Dok. Gimana tuh, Dok? Ini kan kalau udah mulai, aman nggak? Jarak dekat kan, Dok? Nah, makanya si dokter gigi harus hati-hati. Dia mesti pakainya 2-3 lapis. Dia mesti betul-betul pakai APD gitu.
Oke. Hasman Sweet. Jadi mesti jaga benar-benar. Kalau nggak dia menularkannya luar biasa dokter gigi. Oke. Makanya dokter gigi saya anjurkan harus pakai alat pelindung diri APD itu yang kayak astronot punya pakaian. Oke, karena ada Harus. beberapa orang juga yang takut, misalnya kayak sakit DB nih, tadi kasus hari ini, kan dapat isu-isu rumah sakit, takut virus, jadi rawat di rumah. Nah dok, kita masih aman nggak sih kalau mau periksa ke dokter, ke rumah sakit, itu semua steril ya setiap hari? Saya bukan promosikan Siloam Kebon Jeruk, tempat saya kerja. Oke. Dia punya policy bagus. Oke. Kalau ada curiga coronavirus nggak boleh masuk. I see. Oke. Boleh masuk. Makanya emergency-nya juga dia bagi. Selama you ada fever, ada batuk, you mesti masuk emergency yang kotor punya itu, yang ada kontainer punya yang taruh di atas. Oke. Nah kalau itu udah rule out, tidak ada corona, baru you bisa masuk ke emergency. Actually, bahaya menurut saya, kalau menurut saya nih ya, lebih bahaya di klinik. Karena Klinik, di ya? klinik, you mana tahu itu OTG sebelumnya you. Oke, baik. Terima kasih dok. Jadi you mesti cari hospital yang betul-betul jangan profit oriented. Baik. Karena kalau you begitu, kebanyakan orang tuh sakitnya meriang, batuk, pilek. Kebanyakan Betul. gitu. Jadi itu mesti di roll out dulu. Udah di roll out baru bisa masuk ke emergency. Kalau udah baru bisa masuk ke ruangan. Makanya di ruangan itu dijamin tidak ada yang coronavirus. Baik. Tetapi terima kasih dok. nggak mudah ya. Itu pasti Betul. rugi. Betul. Karena occupancy rate-nya turun pasti. Iya. Nah, dok, masuk kepada pertanyaan terakhir yang mungkin bisa cukup makan waktu. Udah pada kangen ibadah nih, dok. Kan udah dapat nih dari kebetulan sinoda kita nih GBI dan Pak Ketua juga bilang tunggulah beberapa minggu, jangan terburu-buru. Nah, dok, kita kan nggak tahu nih, jadi saling tanya-tanyaan. Jemaat juga ada yang berani, ada yang enggak. Dok, tolong kasih arahan, apakah kalau dengan protokoler yang ketat, kesehatan, jarak 1,2 meter, anjuran pemerintah. Betul. Nah, kapan sih yang aman atau menurut dokter baiknya di rumah dulu? Please advise, dok. Kalau saya Juan ya, saya punya policy di gereja tempat saya. Policy paling cepat saya bukanya bulan 9. September ya? I cannot afford ada berita keluar satu jemaat yang meninggal gara-gara kena COVID di tempat saya. Oke. Makanya saya mesti make sure benar-benar. Nah, caranya bagaimana? Yaitu you mesti bikin yang live streaming atau online, kan you udah bikin juga. Nah, jadi itu yang mesti keep, lalu sama community of love cell groupnya itu you mesti bikin. Betul. Supaya mereka tetap ada di tempat kita. Nah, cuma itu aja. Menurut saya ya, saya kemarin diviralkan ada satu gereja di Amerika karena Donald Trump suruh buka. Mereka buka, ternyata jemaatnya hampir tidak ada jemaat. Karena jemaat juga I see. Betul. Jadi itu yang kita mesti consider ya. Betul. Ya, memang expenses-nya akan lebih banyak ya. Betul. Harus disediain hand sanitizer karena air kan susah, nggak mungkin. Betul. Ya. Hand sanitizer, you mesti thermal scanner, you mesti sediakan. Udah gitu penyemprotan. Nah, ini yang menarik. Sekarang tempat duduk yang you duduk ini, you yakin jemaat itu COVID-19 nggak? Apalagi selesai kita kebaktian 1, didudukin kebaktian 2 kan? Iya. Ya, betul. Makanya pemerintah keluarkan peraturan penyemprotan, lalu follow 1 jam mesti ditutup itu tempat ibadah supaya obat desinfektan yang disemprot itu bekerja. Makanya itu juga big problem buat saya karena saya mengadakan ibadah kan ada 5 kali, ada yang 6 kali. Nggak mungkin bisa diadakan. Lalu mesti kan physical distancing, berarti kan lebih ciut lagi. Betul. Nah, makanya saya sih pikir nggak ada jalan, kayaknya larinya ke live streaming. Larinya ke live streaming. Kalau begitu, karena you mesti sekarang you kalau misalnya 5 kali kebaktian, nggak bisa you bikin 5 kali lagi. Karena 1 jam mesti disemprot tempat duduk itu semprot. Dan kapasitasnya nggak bisa full, dok. Kapasitasnya udah bisa. You kalau
saya sudah hitung. Kalau 1 meter, 1,2 meter, Iya. sampai saya udah hitung 2 meter, 3 meter, tempat kursi bisa sedia berapa. Iya. Nah, udah gitu penyemprotan. Penyemprotan tuh desinfektan supaya kerja tempat duduk yang you duduk. Sebelumnya jangan COVID-19 ya. You cannot afford. Karena kalau yang sebelumnya duduk itu COVID-19, dia nggak sengaja, dia nggak tahu. Iya, Nah, benar. selanjutnya kan duduk kena. Nama gereja juga kan hancur. Habis. Betul. Oh, ke gereja itu jangan deh. Sumber penularan. Betul. Jadi usul dokter September kita lihat dulu perkembangan, tetap live streaming aja. Nah, kan kalau orang kita nih pada orang komunitas, orang Indonesia suka sosialisasi. Nah, kalau udah pada pengen kelompok sel gitu, Dok, boleh nggak, Dok? Nah, risikonya ya itu. Kan masuk ke rumah gitu ya, Dok ya? Diperiksa nggak? Yakin nggak mereka itu bukan Tahu-tahu OTG lagi ya? Itu ketua gugus si Doni udah bilang loh terang-terangan bahwa OTG yang menularkannya lebih banyak daripada yang sakit. Betul. Yang kelihatannya sehat seperti you, kalau saya udah pasti nggak, karena saya tiap 2 minggu kan diperiksa. Iya. Kita kagak tahu yang sehat itu OTG nggak, orang tanpa gejala nggak. Kalau you orang tanpa gejala silakan. Ya, oke. Berarti ini kita udah jelas sekali dari beberapa penjelasan dari dokter ya untuk kebaktian dan juga untuk kelompok sel. Karena tadi saya baru dapat berita dari salah satu pemimpin saya, ada satu daerah di Indonesia, Dok, itu sebenarnya nggak ada COVID. Tiba-tiba ada satu tim kunjungan ke sana, langsung itu kena tuh. Betul. Jadi itu yang hijau daerahnya, Dok. Nah, Dok, ini ada beberapa pertanyaan sebelum kita berakhir, Dok. Kita ini udah berapa lama kagak ke salon, Dok? Ini mungkin ibu-ibu, pokoknya sekarang selfie perempuan kering, Dok. Di Instagram jarang selfie, bulu mata rontok, semua udah deh, pada pudar-pudar. Nah, Dok, boleh ke salon nggak, Dok? Karena kita kalau istri potongin rambut bisa berantem-berantem, Dok, miring-miring. Iya, pertanyaan sama lagi. Sama kayak istri saya bilang, you yakin nggak orang salon semuanya dites? Kalau you dia nggak tes, tau-tau dia OTG yang cuci rambut you. Iya. Nah, itu problemnya. Itu sama kayak gym. Iya, saya biasanya sama orang instruktur, saya bilang kalau you nggak diperiksa, saya nggak akan gym. Iya. Saya mana tahu, you kelihatannya sehat, siapa tahu you OTG. Iya sih, Dok, benar. Nah, itu yang problemnya. Makanya saya bilang, instruktur gym, you have to spend that money. Mau nggak mau. Orang kan lebih aman. COVID test, rapid test. Dok, misalnya ya kita panggil orang kenal dekat nih ya, potong rambut di rumah, nggak usah ke salon. Kita suruh dia COVID test dulu. Boleh, Dok ya? Rapid test. Boleh. Oke, pertanyaan berikut nih, maaf ya, Dok, pertanyaan agak banyak nih. Nggak apa-apa. Oke, kita pesan makanan. Harus pakai violet, dari ultraviolet, kalau nggak minimal microwave. Oke, akhirnya kita putuskan belanja ke pasar, ke supermarket. Kita baca berita juga, ke supermarket kena, Dok. Gimana tuh, Dok? Jadi ke pasar, supermarket, di titik aman nggak, Dok? Gini, Juan. Kalau saya, semua makanan yang dari pasar, tentu pembantunya kalau dari pasar, dia mesti cuci tangan semuanya. Betul. Kedua, makanan itu sebelumnya saya masukin ke kulkas, saya mesti yakinkan itu bebas dari COVID. Yaitu saya taruh ultraviolet itu. Okay. Nah, memang kalau yang nggak punya uang, itu memang repot. Tapi menurut saya, Dok, itu biaya ke salon, kan kita pada nggak bisa ke salon, Dok. Yang lain-lain shopping-shopping nggak bisa. Kita ganti beli ultraviolet aja, Dok. Iya. Nah, itu ide bagus, memang. Dok. Nanti coba kita cari deh siapa yang jual, Tokopedia. Nanti saya WA-in ke you, ultraviolet itu kayak apa. Oke, saya kaget, saya pikir dokter bilang nanti mau kirim buat saya. Oke, nanti di WA ya, Dok. Saya WA-in ke you aja, itu ultraviolet. Saya baru tahunya seminggu lalu bahwa barang itu eksis. Nah, saya baru tahu juga rapid test yang pakai swab punya yang di-combine itu bikinan Jerman punya baru. Saya baru tahu itu. Dok, nanti kalau misalnya udah masuk-masuk, aku tanya-tanya dokter ya. Jadi kita bisa beli. Boleh ya. Dok, dengan 3 pertanyaan terakhir, Dok. Ini ada orang cinta Yesus, pengen dibaptis. Gimana, Dok, di COVID ini dibaptis? Kan masuk air nggak apa-apa tadi ya?
masker basah tuh dok. Boleh nggak baptis dok? Iya. Ya, balik lagi, kalau mau aman, you periksa dulu dua-duanya. Oke. Yang dibaptis sama apa? Atau kalau you sebagai pendeta, you bilang saya udah diperiksa bebas. Nah, Oke. giliran you mana? Kalau saya begitu, saya nggak mau ambil terlalu risky ya. Sekali Juan, Iya, orang yang kita baptis ternyata COVID, kita konyol. betul. Kalau Karena kita hidup nggak apa-apa, kalau kita mati betul. Karena baptis kan nggak bisa online ya dok ya. Dan masih Iya. ingat penjahat yang di samping Yesus juga nggak sempat baptis, selamat juga. Yang penting hati dulu lah dok ya. betul. Yang kedua Betul. dok, Itu kan pada discount. pengen diberkatin kawin dok. Gimana tuh dok? Kalau kan katanya ini peraturan baru 20-30 orang. Masa kita suruh tuh, oke, Bapak, Ibu, semua pada tes, rapid test dulu ya. Gitu dok, gimana? Ya, Walaupun mau nggak 30 mau. orang kan konyol dok. Kan Iya. kita pegang-pegang tuh dok. Iya. Iya, makanya terlalu risky. Kalau saya akan lakukan semuanya sesuai SOP pemerintah. Very good. COVID Ya. test ya. Toh kan Kalau rapid nggak gitu mahal. Mau nggak mau, saya nggak lakukan. Kalau saya Terus prinsip pengantin di gereja juga, saya gitu. dok, kadang suka komplain udah cantik-cantik gitu, dok, pakai masker gimana, dok? Coba tuh. Nah, as long as saya misalnya kalau pernikahan nggak pakai masker, oke, tapi make sure you sudah roll out COVID-nya. Oh konyol. iya benar-benar. Oke. Nanti dia nularkan ke calon suaminya kan konyol, nularkan ke pendetanya kan konyol. Nah ini bagus. Jadi oke, untuk semua gembala yang Memang. nonton ini, kamu boleh saya berkatin, tapi kamu harus tes COVID. Boleh foto tanpa masker. Ya. Begitu kurang lebih. Betul, Nah, betul. terus terakhir dok, yang mau meninggal nih dok. Ini kan sekarang jadi cepet-cepet nih kebaktian penghiburan kan. Jadi kalau kita mungkin bikin singkat aja kali dok ya. Itu kan udah suruh mati, kita suruh tes COVID kan kasihan dok. Udah sedih, tambah sedih lagi dok. Gimana dok kalau penghiburan, kematian penguburan? Nah, ini is up to you. Kalau saya punya policy, kita nggak melakukan selama COVID. You mau bilang ini gereja konyol, is up to you. Tapi Jadi dia kita mati, mau saya pengen minta kubur, Dok. safety. Dia mati, Kalau saya pengen kubur. sekarang peraturannya mesti pakai itu semua, APD. APD semua lo yang kubur. Oh, Iya. oke. Sekarang begini, Juan. Iya. Yang you perlu tahu ya, itu penyelidikan di Italia menunjukkan bahwa orang yang kena COVID paru-parunya itu keluarkan cairan coklat. Cairan coklat itu yang menyebabkan semua tersumbat. Sehingga di Italia ventilator, Italia, Jerman sama China, ventilator nggak boleh dipakai sama sekali. Oke. Kita udah otomatis kalau oksigennya turun 90% mesti pasang ventilator. Tapi Ventilator, benar. oksigennya tuh nggak bisa nembus karena ada cairan coklat itu. Makanya cairan coklat itu harus cepat-cepat disedot. Kadang-kadang kita mesti pakai bronioskopi, itu alat teropong buat nyedot paru-parunya itu. Oke. Nah, itu yang saya lakukan sekarang. Saya lihat treatment Italia, Jerman, sama China itu yang paling bagus treatmentnya. Yaitu dikasih pengencer darah, dikasih pengencer dahaknya yang banyak. Itu biasanya dari N-acetylcysteine atau fluimusil. Itu dosis tinggi dikasihin. Lalu dikasihin antiflogistik. Jadi buat radang punya yang sekaligus buat pengencer darah. Karena GGU teorinya sekarang adalah itu clotting daripada pembuluh darah yang ada di paru-paru. Kenapa bisa clotting? Karena coronavirus mengeluarkan zat untuk darah mudah clotting. Baru tadi saya lihat ada satu publication menunjukkan bahwa banyak anak muda mati karena serangan jantung. Jadi darahnya clotting, yaitu setelah kena nah dok, tolong nih dok, ngomongin anak-anak muda suka nggak tahan kelayapan dok. Coba tolong nih bantuin orang tua. Dia pikir yang kena cuma orang tua dok. Ini saya baru dengar orang muda. Sorry agak emosi sedikit dok. Coba tolong kasih tau dok orang-orang muda. Di tempat saya anak-anak muda, hari dengar baik-baik. Di tempat saya 11 orang meninggal. Di PRC itu 11 orang meninggal. Dan 4 diantaranya anak muda loh, umur 30-40. Jadi ini nggak pandang bulu ya dok, semua harus jaga. Makanya ini gini, ini karena COVID-19 ini disease yang baru. Saya percaya, saya pribadi percaya ada 2 macam. Yang satu galak banget.
Pokoknya kena pasti mati, yang satu ringanan. Oke. Nah, makanya itu yang saya bilang explanation kenapa yang muda kalau kena itu juga mati. Oke. Nah, ini peringatan buat yang anak-anak muda. Jangan terus ngomong. Baru-baru ini kalau nggak salah about 2 weeks ago, yang meninggal kan cukup terkenal. Laki umur 30 lebih baru. Oh iya, yang rajin olahraga itu ya? Iya benar-benar. Iya, rajin olahraga sekali. Iya. Nah, Wah, thank you dok nih udah 30 kasih pesan buat orang muda, menolong banget untuk orang tua. Pastor juga walaupun muda di rumah aja, gitu. Iya, betul. Nomor Dok, satu, saya cuma advice kalian mesti olahraga, kalian mesti jemuran, ya latihan pernapasan, udah gitu bantu deh pakai makan vitamin C, D, E buat daya tahan kamu tubuh. Udah gitu ikutin peraturan pemerintah, cuci tangan lebih sering pakai sabun. Udah gitu pakai masker. Kalau you can afford it, pakai masker yang N95 yang memenuhi syarat. Lalu physical distancing, dan physical distancing itu tugasnya kita gereja. Betul. Tugasnya kita physical distancing itu tugasnya kita. Dan kita doakan supaya vaksin segera ditemukan. Tapi based on my experiences, vaksin itu akan makan waktu paling cepat 2 tahun baru ketemukan. Belum pabriknya, udah gitu harganya lagi. Itu yang big problem lagi. Nanti udah ditemukan harganya masih mahal. Total 15 juta misalnya satu suntikan. Nah, you mesti 50 juta. Can you afford it? Iya, betul. Itu is a big problem. Iya. Dok, kalau boleh saya simpulkan, nanti kalau aku kan dulu pengen sekolah dokter nggak jadi takut nangkepnya kurang nih dok ya. Jadi yang pertama nih, pertanyaan untuk anak-anak sekolah, menurut pandangan dokter jangan sekolah dulu ya. Yang kedua, bagaimana bekerja? Kalau kita pihak yang bekerja, jaga imunitas. Maskernya yang benar, sering cuci tangan, dan dari pihak bos, kalau boleh tolonglah kasih COVID rapid test 250.000 karena itu berlaku seminggu sekali. Soalnya kalau satu kena kantornya juga tutup nanti semuanya, orang takut kerja kan. Nah, yang ketiga adalah untuk olahraga baiknya tetap pakai tutup, dan kalau mau fitness pun harus dibersihkan alkohol. Tapi berenang jadi yang rumahnya nggak ada kolam renang ya kita bersyukur aja ya, kalau kolam renang umum ya ditimbang, tapi katanya di air tuh virus mati. Kemudian yang berikut, untuk ke gereja, dokter yang adalah pendeta juga di tempatnya dia mengusulkan September, karena pertimbangan-pertimbangan kita bahas tadi. Dan kelompok sel pun tidak dianjurkan dulu, bertahanlah dengan ibadah live streaming. Dan kalau kita beli makanan dari luar, tolong diusahakan pakai UV dulu. Nanti saya akan janji di WA sama dokter, atau siapapun yang ngerti nanti bisa tag di Instagram, karena di sini saya akan posting ini. Jadi kita nggak ada apa, saya juga nggak di-endorse, tapi ini menolong yang lain supaya hidup sehat. Dan paling baik adalah kalau pembantu pulang kampung atau supir pulang kampung itu COVID test dulu, mau nggak mau. Jadi tahan diri, kalau mau ke salon pun ya udah kenal ya suruh dia rapid test dulu, kalau udah nggak tahan gitu rambutnya. Udah dok, yang lain aku lupa. Tapi bagus banget dok hari ini. Saya rasa Tuhan menuntun kami diberkati oleh Dr. Janto. Jadi kita sangat belajar sesuatu, sangat diberkati. Dok, terima kasih untuk waktunya yang sangat berharga. Bolehkah saya berdoa untuk dokter bersama dengan jemaat untuk sudah memberkati kami. Tuhan terima kasih untuk Dr. Janto, seorang dokter tapi pendeta yang begitu baik, memberikan waktunya yang berharga sehingga kami belajar banyak hal. Tuhan, saat dia juga melakukan tugasnya di rumah sakit, malaikat-Mu selalu menjagai, diberikan hikmat untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, memberkati istri, anak, mantu, cucunya, memberkati pelayanan gerejanya yang bertumbuh dengan luar biasa, semakin luar biasa jadi berkat bahkan di pandemi ini. Kebaktian-kebaktian online streaming yang dilakukan memberkati banyak orang, menjangkau jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.